الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam pelajaran tauhid, yang mana pelajaran tauhid ini kebacakannya ketika kita membahas perkara-perkara tauhid kembali juga pijakannya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu jamaah sekalian, kata para ulama, kandungannya dapat dibagi tiga. Yang pertama, sepertiga yang pertama, Al-Quran itu mengandung hukum-hukum Allah. Hukum-hukum itu ada yang berkaitan dengan perintah, yang berkaitan dengan larangan. Iya, apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang diharamkan, itu sepertiga ya dari kandungannya. Yang sepertiga yang kedua jamaah sekalian, Al-Quran itu sepertiganya mengandung kisah-kisah. Yang ketiga, dan ini berkaitan dengan pembahasan kita, sepertiga Al-Quran itu adalah berbicara tentang tauhidullah. Akan tetapi jamaah sekalian, kisah itu juga bisa kita mengambil pelajaran darinya yang juga berkaitan dengan tauhidullah. Sebagaimana kita juga bisa mengambil pelajaran tauhid dari ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau demikian sebenarnya saling terkait antara satu dengan yang lain. Berikut ini jamaah sekalian, kita akan membacakan satu firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullah, yang mana misi mereka itu seragam. Apa itu? Semua menyuruh untuk menyembah Allah. Semua utusan Allah memiliki syariat yang seragam dalam bidang tauhid. Semua mengatakan u'budullah, u'budullah. Siapa saja nabi itu pada zaman apa saja, semua seragam menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut jamaah sekalian? Singkatnya, segala sesuatu yang dibesarkan, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa benda-benda ataupun mungkin makhluk hidup, itu semuanya masuk dalam kategori taghut. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, apa arti ba'atsna? Ba'atsna yang kita terjemahkan tadi
mengutus, ya, mengirim, mengeluarkan, semua itu sinonim. Ya, jadi Allah telah mengutus, Allah telah mengirim, ya. Allah telah membangkitkan. Ya, bisa juga bermakna ba'atha, membangkitkan. Ya, tapi maknanya di sini adalah mengutus, mengirim. Pada setiap umat itu seorang rasul. Pengertian umat di sini jamaah sekalian, yang pertama bahwa umat itu memiliki lebih daripada satu makna. Yang pertama, ummah maknanya adalah at-taifah, kelompok, ya, atau suatu komunitas dari kalangan manusia. Wa tutlaqul ummatu fil Qur'an ala arba'ati ma'anin. Dan berkaitan dengan ayat ini, yang dimaksud dengan umat yaitu kelompok, ya, atau golongan, ya, golongan yang pas dengan ayat ini, walaqad ba'atna fi kulli ummatin. Jadi kalau demikian, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu, pada setiap golongan, pada setiap kelompok, pada setiap komunitas, kumpulan manusia. Namun ummah juga memiliki makna yang lain. Ya, umat juga memiliki makna yang lain. Kita sudah sebutkan yang pertama, yaitu at-taifah. Makna yang kedua jamaah sekalian, ummah itu artinya pemimpin. Umat bisa berarti pemimpin, al-imam. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah umat. Adalah sebuah umat, maksudnya adalah seorang pemimpin. Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Qanitan lillah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ada satu manusia yang memang kualitasnya itu adalah kualitas pemimpin. Dia kualitasnya adalah kualitas, ya, pemimpin. Iya. Dia tidak cocok menjadi orang biasa-biasa. Ya, tidak cocok untuk menjadi orang biasa-biasa. Umpamanya dia salah seorang bawahan saja. Iya. Sekaliber Ibrahim alaihissalatu wassalam itu terlalu mubadzir kalau beliau bukan pemimpin, bukan imam, bukan umat. Iya. Bagaimana imam itu jamaah sekalian? Imam itu, pemimpin itu memiliki beberapa kriteria-kriteria yang sangat luar biasa. Memiliki karakteristik yang luar biasa. Iya. Yang andaikan dia orang biasa-biasa saja, itu potensinya banyak yang terbuang, banyak yang mubazir. Ya. Sebagaimana ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang cocoknya menjadi pengikut saja. Ya, dia tidak cocok menjadi pemimpin. Iya. Maka imam itu adalah orang yang tidak diragukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan pada sambungan ayat itu, qanitan lillah. Orang yang takut, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak diragukan ketaatannya. Iya. Bukan ketaatan biasa-biasa. Iya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Iya, disuruh menyembelih anaknya yang semata wayang. Maka karena beliau memang kedudukannya sebagai imam, pemimpin, maka dia dapat melewati daripada ujian yang sangat berat itu. Yang sampai pada tingkat ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak yang paling disayanginya. Ya. Jadi bagaimana unsur ujiannya di situ jamaah sekalian? Seperti yang kita ketahui Nabi Ibrahim itu ya pertama menikah dengan Sarah. Ya, itu istri pertamanya, menikah dengan Sarah. Setelah menikah, ya, puluhan tahun mereka tidak dikaruniai ya seorang anak. Tidak dikaruniai oleh seorang anak. Maka dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ya, menikahi Hajar. Yang notabene ya dulu adalah budaknya, kemudian dimerdekakan, kemudian beliau memperistrikannya. Nah, setelah beliau memperistrikan Hajar, ternyata Sarah itu mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan, jadi hamil Hajar, hamil juga Sarah. Jadi hamil Hajar, hamil juga Sarah. Ya. Dari pelajaran ini ada ulama yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak punya anak dari istri yang pertamanya, boleh coba-coba mengikuti qudwahnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi anak istri pertama tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Setelah menikah yang kedua, Masya Allah. Makanya Sarah walaupun memiliki sifat kecemburuan kepada Hajar, di satu sisi juga dia menyadari bahwa mungkin ini yang menjadi penyebab sehingga Allah menganugerahkan kepadanya ya anak. Ya. Boleh dicoba-coba tapi itu tidak dijamin. Ya. Artinya melihat sejarahnya saja begitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat Ismail ini ya mulai menanjak dewasa, ya remaja, disitulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah menyuruh aku untuk menyembelihmu. Coba bagaimana seorang anak yang berhasil dididik oleh orang tua yang berhasil dalam pendidikan, apa kata sang anak yang berhasil dididik itu dan didikan Islam? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, if'al ma tu'mar, segera laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar menghadapi ujian itu. Jadi tidak mungkin perintah ini bisa terlaksana kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada ketaatan. Sang bapak yang sudah diuji ketaatannya, diuji keimanannya, diuji kesabarannya, sang anak juga telah terbukti diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kira-kira kalau pada hari ini, Pak, kita beritahu anak kita, saya ada perintah dari Allah, iya, kamu mesti saya sembelih.
Kira-kira apa bayangan kita kalau pada hari ini kita kasih tahu? Paling mungkin anak kita mengatakan, ini nenekku. Ya, nenekku yang sembelih, jangan saya. Iya. Atau disuruh saja pergi beli gas. Iya. Pergi beli gas dulu nak. Allahul musta'an. Beratnya. Tapi seorang Ibrahim, karena memang ummah, karena dia ummah, dia masuk dalam kaliber imam, maka itu pantas Allah Subhanahu wa taala memposisikan dia sebagai ummah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Kemudian kesabarannya ketika sudah dipersiapkan untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi itu jamaah sekalian bukan sekedar sabar. Para nabi itu bukan sekedar sabar, tapi kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah. Kalau orang-orang beriman itu, apa Allah perintahkan kepada orang beriman? Allah perintahkan kepada orang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan saling menyabarkanlah. Tapi kalau untuk para nabi, seperti Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, Allah bilang fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang indah. Jadi tidak cukup sekedar sabar, tapi fasbir sabran jamila. Ketika orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memiliki sifat yang sangat utama, yaitu sifat yang memaafkan orang lain. Sifat yang memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu, maafkanlah dan maafkanlah. Tapi untuk para nabi, Allah bilang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil artinya maafkanlah wahai Muhammad dengan maaf yang terindah. Fasfahis safhal jamil. Maafkanlah dengan maaf yang indah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bilang wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang dikatakan oleh orang tentang dirimu. Komentarnya orang, komennya orang tentang dirimu. Dan andaikan pun engkau memboikot mereka, maka Allah bilang wahjurhum hajaran jamila, putuskanlah hubunganmu itu dengan cara yang terbaik. Coba 3 ayat yang kita sebutkan, ya, penggalan-penggalan ayat, semua ada kata jamil untuk Nabi. Wasbir sabran jamila, wahjurhum hajaran jamila, fasfahis safhal jamil. Dan itu adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah sekalian, al-ummah itu bisa bermakna keyakinan atau agama. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin." Sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami ala ummatin, di atas umat. Maksudnya di atas sebuah keyakinan,
di atas sebuah kepercayaan, di atas sebuah agama. Yang keempat jamaah sekalian, terkadang umat itu bermakna zaman, terkadang bermakna waktu. Waddakara ba'da ummatin. Ya, dan teringat setelah waktu yang berlalu. Di samping kita sudah mengetahui ya makna-makna daripada umat, yaitu 4. Yang pertama golongan, yang kedua pemimpin, yang ketiga agama atau kepercayaan, yang keempat adalah az-zaman. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat luas. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat luas, ya, memiliki makna-makna ganda selain daripada apa yang kita fahami. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kita akan menyebutkan apa hikmah Allah mengutus nabi dan rasul pada setiap zaman. Al-hikmatu min irsalir rusul. Hikmahnya Allah mengutus para nabi dan rasul pada setiap zaman. Yang pertama jamaah sekalian adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah yaitu untuk sampainya kepada mereka hujjah, dalil, ya, argumen. Dan itu memang merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap seseorang, iya, tidak akan menyiksa seseorang terkecuali sebelumnya Allah mengutus orang yang mengajarkan aturan itu. Maka tidak boleh ada aturan yang berlaku sebelum disosialisasikan. Ya. Ketika ada aturan yang tiba-tiba diberlakukan sebelum disosialisasikan, itu adalah bentuk kezaliman. Itu adalah bentuk kezaliman. Ya, belum ada sosialisasi. Ya. Tiba-tiba saja memberlakukan aturan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberlakukan aturan perintah dan larangan itu terkecuali terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk mengajak pada umat itu dan untuk mengajar umat itu tentang hukum-hukum agama mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Jadi para nabi dan para rasul itu membawa berita yang menggembirakan dan membawa berita yang menakutkan. Jadi ini kelengkapan dakwah para nabi dan para rasul jamaah sekalian, yaitu di samping menggembirakan, yang kedua diimbangi juga dengan memberikan ancaman. Ya, maksudnya kalau kamu berbuat seperti ini, maka balasannya surga. Itu namanya menggembirakan. Ya, kalau kamu melanggar, maka balasannya neraka. Maka seperti itu metode dakwah para nabi dan para rasul harus dikombinasikan antara yang menggembirakan dan yang menakutkan. Ya, jadi kalau ada seseorang, ya siapa saja, ustadz, dai, ya ulama, itu harus dia padukan dua metode itu, Pak. Ya, jadi memberikan berita gembira kepada masyarakat. Ya, akan tetapi tidak boleh dominan menggembirakan terus. Ya, tidak boleh dominan menggembirakan terus. Ya, orang sudah terjatuh kepada bentuk kemaksiatan, terjatuh pada bentuk pelanggaran, ya, maka yang tepat orang yang melanggar itu
diingatkan bahaya kamu punya perbuatan itu. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya jamaah sekalian, tidak boleh dominan itu menakuti terus. Ya. Tidak boleh dominan menakuti, mengancam terus. Iya. Umpamanya ada orang yang setiap dia ceramah pokoknya neraka saja. Maka orang sudah tahu, ustaz spesialis neraka itu. Ya, neraka terus. Neraka terus. Ya, memang tidak boleh ancaman terus. Iya. Ada juga yang kebalikannya. Pokoknya membujuk terus. Seakan-akan dalam hidup ini pokoknya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Pokoknya lakukan saja, Allah Maha Pengampun. Iya. Maka orang yang punya celah untuk melakukan pelanggaran, maka semakin memudah-mudahkan, karena ternyata gampang sekali itu Allah mengampuni kita. Ya. Ada juga sebaliknya, orang-orang yang sudah berusaha untuk memperbaiki diri, kasihan. Mungkin dulu itu memang ya di zaman-zaman lalu belum menjaga sholat 5 waktunya, ya, apalagi sholat jamaah, belum mengenal apa itu perintah, apa itu larangan, ya. Istilah kita sekarang ini, dia sudah mulai hijrah. Iya. Dia sudah mulai ada peningkatan, dia sudah menjaga sholat 5 waktunya. Ya. Maka orang yang seperti ini kita motivasi, kita gembirakan. Iya. Jangan orang itu sudah berusaha untuk memperbaiki diri bilang, enggak ada harapan, kau masih banyak sekali dosamu. Ya. Maka orang itu merasa tidak dihargai. Orang itu merasa tidak dihargai. Tapi bagaimana yang benar? Yang pertengahan. Ketika dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita motivasi, walaupun sedikit. Ya. Namun ketika kita ingatkan terus, ternyata dia terus akan berada dalam gelimang dosa, maka kita ketahui, kita ajarkan bahwa di samping Allah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala juga adalah sangat keras ancamannya. Allah sangat keras ancamannya. Yang mana yang cocok kita sampaikan pada orang yang sudah mulai taat. Tentu yang tepat adalah kita beri gembirakan ayat-ayat yang di dalamnya gembirakan orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang sudah dinasihati masih terus berada dalam pelanggaran. Iya. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sudah seharusnya dinasihati. Iya. Tapi ada orang mengatakan enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa ji. Maka dia semakin menjadi-jadi, Pak. Dia semakin menjadi-jadi. Padahal prinsipnya para nabi dan para rasul itu adalah rusulan mubasyirina wa mundzirin. Ada dalam agama ini namanya targhib wat tarhib. At-targhibu wat tarhib. Ya. Memotivasi, ya. Tapi di satu sisi juga ya mengingatkan, ya, juga mengingatkan. Termasuk dalam hal ini jamaah sekalian, kalau kita ingin mengarah kepada yang lebih sempurna, maka di samping kita memberikan motivasi pada orang itu, tapi kita juga mengatakan kalau bisa ditingkatkan lagi, kalau bisa ditingkatkan lagi. Dan kemudian selanjutnya jamaah sekalian, dakwah itu memang ada tahapan-tahapannya. Ya, dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ketika ada orang yang pertama kali mulai sadar, ya, mulai injak masjid, ya, maka kita syukuri dulu itu. Biarkanlah dia ya, seperti itu dulu, ya. Jangan langsung ya pertama kali bilang, wah, kayaknya penampilan Anda ini kurang Islami nih, ya. Jangan panjang rambutnya, ya. Pergi potong rambut, ya. Kemudian ya
Anda kan orang kaya toh, sebaiknya nyumbang tiap hari. Ini padahal orang baru, kasihan orang baru. Ya, kalau bisa juga ya jaga sholat sunatmu ya, jaga sholat sunatmu. Ya, pokoknya diberikan pembebanan, akhirnya bilang berat itu agama kalau begitu. Ya, tapi dia secara bertahap. Kalau perlu itu, yang penting dia sudah sholat 5 waktu, mungkin beberapa bulan sampai 1 tahun itu kita biarkan itu. Kita biarkan sambil kita dekat-dekati. Kalau kita sudah anggap bahwa dia sudah mulai tertarik, baru masuk. Ada lagi tambahannya. Seperti seorang yang datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, berapakah sebenarnya sholat yang Allah wajibkan kepada saya?" Jadi dia ditunjuk dirinya. Berapa sholat yang Allah wajibkan bagi saya? Maka Nabi mengatakan, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Kalau Anda bertanya tentang berapa sholat yang diwajibkan itu, 5 kali saja sehari semalam. Ya, yang dia sudah lakukan selama ini. 5 kali hari semalam. Saking inginnya orang ini tahu berapa sebenarnya yang pasti itu, berapa yang wajib itu, dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Masih ada yang wajib selain daripada 5? Nabi bilang, la, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Illa an tatawwa, kecuali kalau mau sholat sunat, banyak. Akhirnya orang itu jamaah sekalian, setelah tahu bahwa yang wajib itu dari sholat, hanya sholat 5 waktu, akhirnya dia pergi, ya, berpisah dengan Nabi, dan dia bersumpah, wallahi la azidu wa la anqus. Demi Allah, saya tidak mau tambah, saya tidak mau kurangi. Itu saja. Itu dalam konteks ini karena orang baru hijrah, orang pemula. Ya. Nabi tidak katakan, ya, sholat 5 waktu yang pertama, sholat lail kau juga, sholat sunat kau juga, ya, puasa Senin Kamis kau juga. Wah, lari orang kalau begitu, Pak. Tapi Nabi mengesankan bahwa seakan-akan kewajiban itu saja. Itu kan yang paling penting bagi orang yang mau diajar, ya. Bagaimana dia menerima ajaran yang berat itu, tapi perasaannya ringan. Sama juga dengan orang yang datang kepada Nabi, ini lebih luar biasa lagi, Pak. Iya. Kalau kita didatangi orang seperti itu, Pak, ya, nggak tahu apakah kita bisa menahan emosi kita atau bagaimana. Iya. Orang ini adalah orang yang melakukan seluruh induknya kemaksiatan. Dia perampok, dia pezina, dia peminum, dia pencuri, dia penjudi. Ada semua, Pak. Ada semua. Nah, dia bilang, wahai Muhammad, saya mau masuk agamamu, tapi dengan syarat, boleh enggak saya kerjakan semuanya ini? Coba bayangkan. Jadi saya mau masuk Islam, tapi tetap saya berzina, tetap saya mencuri, tetap. Kira-kira kalau kita bagaimana, Pak? Ya, kira-kira kalau ada orang begitu sama kita, Pak. Ya, saya mau ikut sama kamu, nah, saya mau ikut. Ya. Ya. Nah, tapi dengan syarat, dia persyaratkan. Kalau kita, Pak, mendidik kita punya darah itu, kalau ada yang begitu, kurang ajar ini. Kau olok-olokkan saya. Tapi coba lihat. Nabi mengatakan, oke. Coba bayangkan. Nabi mengatakan, oke. Ya. Yang penting kau masuk Islam. Ya. Kau tidak mau tinggalkan itu, terserah kamu. Iya. Jadi kayak tong supaya kayak membuat MOU. Iya. Nabi bilang, kan kau mengajukan juga persyaratan. Boleh saya mengajukan juga satu persyaratan? Satu saja persyaratan. Dia bilang silakan. Apa itu? Dibilang, kalau sudah kamu Islam, sudah ikut dengan saya, bisa ndak kamu tidak bohong? Bisa ndak kamu tidak bohong?
Ternyata bohong itu yang merupakan malapetaka besar, Pak. Coba bayangkan. Nabi sebutkan itu. Nabi tidak mengatakan, bisa enggak kau yang pertama dulu ya, yang mau kau berzina, tapi yang lain. Tapi Nabi cuma sebutkan, bisa enggak kau tidak berbohong? Karena kalau orang berbohong, ini induknya kejahatan. Kalau orang jujur, inilah induknya kebaikan. Iya. Jadi kedengarnya Masya Allah, gampang sekali. Bilang itu Ji. Oke. Kayak orang buat MOU, sudah tanda tangan nih. Selesai. Kalau cuma persyaratannya, saya tidak boleh bohong. Ku terima nih. Masuk Islam. Coba lihat bagaimana Nabi. Selesai, ya. Orang ini sudah melaksanakan kewajiban juga. Tapi begitulah ketika orang diberikan ruang untuk dia berpikir, ya. Itu biasanya ada hikmah dan ada manfaatnya. Iya. Nah, pertama, iya. Dia keluar dari Masjid Ar-Rahman umpamanya, ada sendal kulit bagus di luar ini, di parkir ini. Bagusnya ini. Ya ini contoh saja ya. Ayo. Bisa ini tidak lihat CCTV di sini. Dia sudah mau ambil itu, Pak. Dia sudah mau bungkus. Tapi tiba-tiba dia teringat. Ya. Saya kan ini orang Islam. Saya sudah menjadi seorang muslim. Jadi timbul kesadaran sendiri. Kalau saya bertemu Nabi nanti, dibilang bagaimana hari ini? Ya. Masih mencuri atau tidak? Ya. Andai kan Nabi mau tes-tes saja. Ya. Masih mencuri atau tidak? Kalau saya mengatakan ya, tidak, ini berarti saya bohong. Nah ini persyaratannya ini. Kalau saya mengatakan tidak mencuri, berarti saya bohong. Kalau saya mencuri, berarti saya layak untuk mendapatkan hukuman karena sudah orang Islam, Pak. Coba bayangkan. Padahal Nabi tidak sebut tadi itu, Pak. Tidak sebut tadi itu. Ya, dia sendiri yang menganalisa. Akhirnya, ku ambil, tidak jadi. Ku ambil, tidak jadi. Tidak jadi. Akhirnya ditinggalkan itu mencuri, Pak. Ya, ditinggalkan itu mencuri dengan kesadarannya. Begitu juga ketika melihat perempuan, dia mau goda-goda. Ya. Iya. Maka dia berpikir lagi, kira-kira kalau saya ketemu Nabi bagaimana? Iya. Kehormatanmu hari ini terjaga atau bagaimana? Kalau saya katakan iya, tidak ada masalah, berarti saya bohong. Iya. Kalau saya mengatakan saya terjatuh pada perbuatan itu, berarti saya berhak untuk mendapatkan. Intinya sekalian, beliau ini meninggalkan seluruh induk-induk kejahatan itu dan menjadi seorang muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menceramai ulang beliau. Nabi mengatakan, kira-kira kalau seandainya kamu punya saudari perempuan, kira-kira kalau kamu punya saudari perempuan, iya, kemudian ada orang yang ganggu hubungan saudari perempuan itu, kira-kira kau rela? Ya, kira-kira kalau kita, tidak ya Rasulullah. Barusannya kutikam kalau ada yang mau ganggu-ganggu saya punya saudara perempuan. Dia bilang begitu juga orang lain. Ya, begitu juga orang lain punya saudara perempuan tentu tidak senang juga ketika diganggu saudara perempuannya. Maka sebagaimana engkau tidak suka, ya, maka orang lain juga tidak suka. Maka itu yang semakin menyadarkan beliau. Dan Nabi mendoakan sahabat ini, Allahumma hassin farjahu. Ya Allah, jagalah kehormatan sahabatku ini. Jagalah kehormatan sahabatku. Akhirnya orang ini, Pak, Masya Allah, menjadi orang soleh yang tadinya dikenal sebagai orang yang tidak ada kebaikan padanya, berkat karena Nabi itu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif yang tidak langsung mengkanter orang itu, akan tetapi membiarkan saja orang itu, yang penting dia sudah mau ikut bergabung dengan kita. Maka kita harap jamaah sekalian,
Seperti itulah metode dakwah kita. Ya, silahkan disampaikan ke mana Pak? Ya, itu di Masjid Ar-Rahman itu bagus, tahu itu ustaznya itu. Ya, artinya dia kasih berita gembira. Ya, kalau dia ancam tidak terlalu sedikit di ancamannya, lebih banyak berita gembiranya. Maka kita ini punya peran ya untuk membawakan dakwah ini. Jangankan seperti itu tadi jemaah sekalian. Fir'aun saja manusia yang terjebat. Allah bilang pada beliau, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun manusia yang paling bejat itu dan katakan padanya perkataan yang paling lembut. Ya, katakan padanya perkataan yang paling lembut. Maka ketika beliau mendatanginya, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Musa itu sudah mengambil ikhtiar yang paling terbaik dan ternyata yang Allah takdirkan bahwa Firaun tetap tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita ini berkewajiban hanya mengajak, bukan kewajiban kita orang itu harus berubah, karena itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.